Assalamualaikum teman-teman semua. Oke, di video kali ini tutorial cara bikin saklar 2 3W ya teman-teman, atau saklar pemindahan dari 2W ke 3W atau dari sebaliknya ya. Terserah ya. Nah, di sini keuntungannya kalau kalian sudah beli 3W, kalian nggak perlu beli 2W lagi teman-teman. Karena di sini sudah bisa main 2W tanpa harus kehilangan frekuensi apapun. Kalau kita beli 3W tapi kita main 2W, kita ambil low-nya dan high-nya misalkan, atau out low dan mid, itu pasti ada yang hilang teman-teman. Antara frekuensi low dan mid ada, kalau kita ambil low dan mid itu ada frekuensi high yang tidak tercapai. Kisaran tinggi ya, frekuensi 15 kilo ke atas itu nggak tercapai biasanya. Kalau kita main low dan high saja, itu ada frekuensi tengah antara perpotongan ini sama ini tuh ndak motong teman-teman, ndak ada cross pointnya ya. Jadi ada frekuensi yang hilang. Nah, dengan adanya saklar ini kita bisa main 2W atau 3W, terserah kita ya. Nanti tidak akan ada frekuensi yang hilang. Kenapa? Karena ada cross pointnya. Kalau 2W ada cross pointnya teman-teman, atau titik potong ya. Oke teman-teman, yang perlu kalian sediakan itu hanya ini switch DPDT. Ini sebenarnya tidak dipasang, tidak masalah ya, ini sebagai indikator saja. Atau kalian bisa pakai saklar 3 pin ya, yang 3 pin yang saklar perpindahan itu saklar togel apa togel itu. Waduh, saru jenenge. Jenenge saru rek ojo. Saklar 3 itu intinya teman-teman ya, bukan saklar on off, itu beda lagi teman-teman. Saklar yang ada tuasnya itu loh teman-teman ya. Nah itu bisa dipakai itu atau bisa pakai ini. Ini sebenarnya cuma butuh ini aja, satu bagian aja. Ini satu bagian lagi kita manfaatkan sebagai lampu indikator. Oke teman-teman, yang perlu kalian perhatikan di saklar DPDT ini namanya saklar DPDT. Kalau yang cuma 3 aja itu namanya SPST, agak salah, betul nggak ya? Single pole single throw. Kalau ini double pole double throw. Artinya double pole itu artinya yang kom itu loh ya teman-teman. Kalau nggak pakai saklar, gambar saklar bingung saya jelasin teman. Terus itu intinya itulah ya. Di sini ada 3 kaki. Nah, dimana kalau dia posisi normal, ini posisi normal kan, ini dia nggak tekan, itu yang nyambung pin ini sama pin ini teman-teman. Nah, kalau kita tekan itu pin ini sama ini nyambung, ini yang ini enggak. Nah, kalau kita posisi normal, ini sama ini putus ya, atau normally open. Nah, ini normally close. Ini normally close, ini normally open. Jadi kebalik ya teman-teman ya. Ini ditekan, ini nyambung belakang ke belakang. Kalau kita lepas, ini nyambung ke depan sini ya teman-teman ya. Nah, ini kita butuh 3 kabel. Satu kabel untuk input, satu kabel untuk output, satu lagi untuk outputnya yang ketiga W. Oke, saya agak bingung ini jelasin teman-teman. Ini khusus crossover PCB ini teman-teman. Untuk PCB lainnya yang memakai stage variable sebenarnya sama teman-teman, cuma beda penempatan komponen gitu aja. Kalian harus nyari jalurnya teman-teman, susah. Nah, kalau video ini saya sarankan samakan seperti video ini teman-teman. Nah, ini adalah output 2W-nya teman-teman. Output 2W-nya di sini. Ini adalah filter high-nya yang menuju ke filter low-nya. Nih, ini teman. Ini kalian disolder saja dulu. Terus ini ada R1K ya teman-teman. Ini inputnya ultrasonic filter. Ini inputnya ultrasonic filter, kalian harus nyopot yang sisi sini, jangan sisi sini, soalnya ini sisi yang input nanti bisa slope-nya bisa ganti teman-teman. Kalau kita pakai yang ini, dia slope-nya 18 dB per oktav. Ini buat apa namanya teman-teman, LPF-nya. Ini sebenarnya LPF, cuma dia motonya tuh dikit banget di bagian frekuensi tinggi teman-teman. Ini dinamakan ultrasonic filter ya. Nah, ini kita potong di sini. Tapi kalau kalian potong di sini sebenarnya bisa aja nanti dia slope-nya itu beda teman-teman, menjadi 12 dB ya. Ya enggak masalah sih sebenarnya. Nah, ini kalian potong saja bagian sini. Nah, bukan potong, dicopot ya teman-teman, dicopot. Ini dicopot. Terus ini ada 3 kabel kan? Ada 3 kabel. Nah, ini yang input, ini yang kaki belakang sendiri, ini input 2W-nya.
input 2W ya. Nah, ini kan bisa kalian kabel putih mengarah ke R22K di sini. Ini R22K, kalian perhatikan. Kita jumper di situ ya, teman-teman. Nah, itu dia. Kelihatan kan? Nah, terus 3W-nya ini yang sisi paling depan, teman. Ini input 3W-nya. Kita dapatkan kabel kuning ya, oranye apa kuning ya? Oranye ya. Oranye. Nah, kita dapatkan di sini, teman-teman. Nah, di kabel oranye kita dapatkan di kaki paling depan. Nah, kaki tengah sebagai outputnya yang menuju ke ultrasonic filter. Kalian bisa lihat ini ada kabel serabut tanpa diselubungi. Nah, ini mengarah ke sini, teman-teman. Nah, mengarah ke ultrasonic filter bagian input ya. Wes, cuma gitu tok, teman-teman. Intinya cuma gitu tok. Nah, kalau kita tekan seperti ini, maka dia sini dan sini menjadi 2W. Tapi kalau kita lepaskan, ini menjadi 3W normal ya. Nah, cara menambahkan indikator LED ininya gimana? Ini kan masih sisa satu, teman-teman. Ini kan masih sisa satu. Nah, kita buat aja sebagai indikator. Kalau nggak kalian manfaatkan juga nggak apa-apa sih. Sebenarnya ini hanya opsional saja, tidak harus dipakai. Oke, ini ada kabel hitam ini sebagai jalur negatif. Kalian dapatkan aja groundnya, teman-teman ya. Ground ini kan groundnya banyak itu. Nah, ini ada R 100 ohm ini menuju ke ground. Kalian dapatkan itu aja kaki LED yang negatif. Nah, kaki LED yang positif ini kita pakai ditahan ya, pakai R 2K2, bisa pakai 1K, bisa pakai 2K2. Ya, maksimal 2K2 saja, teman-teman. Tapi semakin kecil semakin redup ya. Ini kita dapatkan kaki yang bagian tengah sama depan ya. Ini saya gabung. Ini gabung atau kalian dapatkan di kaki tengahnya saja boleh ya, teman-teman ya. Sedangkan kaki yang paling belakang ini langsung saja mengarah ke bagian positif ya. Ini mengarah ke bagian positif yang bagian supply AC. Jangan yang sini, teman-teman, jangan bagian elko sini, tapi bagian elko ininya di kaki 8 lah. Kalian jumper aja kaki 8 ini. Ini kan bagian positif ya. Udah gitu toh, wis gampang, teman-teman. Untuk ini supply-nya, ini untuk input, ini untuk output ya. Ini sudah balance. Jadi kalau kalian beli crossover 3W ini, kalian tidak perlu lagi beli 2W karena sudah bisa main 2W dengan menambahkan saklarnya, teman-teman. Iya, gampang toh. Jadi wis 2 in 1, teman. Beli satu dapat dua fungsi, 2W dan 3W ya, teman-teman ya. Kalau beli seperti ini tinggal ngasih trafo saja. Ini harganya 390.000 ya. Ya, ini sudah tinggal ngasih trafo saja, gampang. Sudah saya jelaskan video sebelumnya ya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ya. Cukup segitu dulu karena ini video tutorial ya. Jangan di skip, nanti kalau skip saya jamin nggak paham. Takok ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.